Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mengapa peristiwa-peristiwa intoleransi ini masih saja terjadi sampai hari ini? Padahal konstitusi kita menjamin dengan teramat tegas bahwa hal beragama, hal beribadah itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Tapi pada kenyataannya pembubaran ibadah masih terjadi, membangun gereja juga banyak penolakan dari pihak-pihak tertentu dan segala macamnya. Nah Bapak Ibu, ini seperti yang ada di layar, ini juga ramai sekali. Ya, ini kelihatan ya, diuraikan dalam video ini dengan sebuah narasi bahwa sulitnya mendapatkan izin pendirian gereja dibandingkan tempat hiburan malam di Indonesia. Nah, ini bahkan sampai dibandingkan ya dengan tempat hiburan malam, dan mari sama-sama kita dengarkan penjelasannya. Buat Satpol PP Kabupaten Tangerang yang kemarin nyegel-nyegelin rumah ibadah, mending lu pada menyegel-nyegelin tuh tempat hiburan ilegal tuh, jangan rumah ibadah lu segel-segelin. Lagian lu ngapain sih nyegel-nyegelin tempat ibadah? Emang itu orang ke gereja dia pakai sound horek apa? Ngeganggu banget ibadahnya. Kagak kan? Kenapa rumah ibadah izinnya lebih sulit daripada tempat hiburan? Kagak ngerti tuh, kagak paham tuh. Harus ada izin rukun warga, minimal 60 warga. Tempat hiburan kagak butuh rukun-rukun warga tuh. Ya, jadi menurut gua saran buat orang-orang yang mau bangun gereja, mending lu pakai izin tempat hiburan. Nah itu Bapak Ibu ya, sampai dibandingkan dengan hal seperti itu ya. Ini diposting oleh Indonesia Christians ya, seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, dan ada narasi yang kemudian disampaikan di sini. Berikut adalah syarat administratif pendirian tempat ibadah yang harus dipenuhi. Pertama itu adalah daftar nama pengguna. Ya, ini minimal penggunanya itu adalah 90 orang ya, dan memiliki KTP setempat. Ini pun sudah memiliki KTP juga harus disahkan oleh pejabat setempat. Ya, lalu yang kemudian berikutnya diuraikan mengenai dukungan masyarakat ya. Ini harus dalam bentuk tertulis dan warga setempat ya, minimal 60 orang. Kemudian dukungan ini pun juga harus disahkan oleh lurah ataupun kepala desa. Berikutnya ini mesti ada rekomendasi tertulis ya dari kantor Departemen Agama kabupaten ataupun kota. Kemudian juga mesti ada lagi rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama ataupun FKUB kabupaten kota. Teman-teman, beberapa poin ini memang pada akhirnya memberikan ruang ataupun celah kepada mereka-mereka yang pada dasarnya tidak mau dan tidak terima perihal keberagaman. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa peristiwa seperti yang sudah terjadi pada waktu-waktu yang lalu ya, ada saudara kita gerejanya sudah mendapatkan tanda tangan 60 warga sekitar. Tapi kemudian ini bisa ditolak oleh warga yang lain yang memang pada dasarnya nggak mau bila di situ ada dibangunkan gereja. Karena itu tidak mengherankan dalam beberapa peristiwa penolakan pendirian pembangunan gereja itu, tanda tangan sudah ada, tapi kemudian oleh pihak lain yang tidak menandatangani melakukan penolakan. Ini videonya sudah ramai Bapak Ibu ya, banyak sekali. Teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa mengecek di video-video saya sebelumnya. Saya beberapa kali melihat ya berita-berita ataupun video-video yang viral. Ini peristiwanya dialami. Dan karena itulah kita sangat berharap sekali sebenarnya agar SKB 2 Menteri atau SKB 3 Menteri namanya yang mengatur perihal pendirian rumah ibadah itu, terutama mengenai poin-poin ini, cukuplah direvisi saja. Mohon kepada Pak Prabowo, kepada Pak Menak, direvisi Pak ya, dikaji ulang. Sebenarnya ini tidak susah, tidak sulit, gampang sekali, karena poin-poin yang kemudian dipandang ini susah, dipandang ini memberikan ruang kepada kelompok-kelompok intoleran, dipakai pada akhirnya itu. Makanya ini harus direvisi. Dan kalau bisa sebenarnya mengenai izin ke warga, izin rekomendasi sana sini, bisa nggak sih satu pintu aja? Izinnya itu cukup dari negara melalui Kementerian Agama. Cukup dari situ aja, nggak perlu lagi ada persetujuan dari warga. Cukup ya dari negara saja pintunya melalui Kementerian Agama. Kalau ada mau bangun gereja, lalu ada pengajuan kepada Kementerian Agama ataupun tempat ibadah manapun, diajukan. Lalu teknisnya bagaimana? Usul saya ya, pihak dari Kementerian Agama turun ke lapangan, melakukan pengecekan lokasi, lalu kemudian memastikan perihal penggunanya seperti apa, apakah ini sudah memenuhi syarat-syarat yang kemudian mengakomodir, ini harus dicatat ya, mengakomodir hak-hak warga negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Perihal beragama beribadah itu adalah hak. Maka dalam hal ini
Ya, negara itu melalui lembaga yang berwenang harus memastikan dan memudahkan untuk pembangunan rumah ibadah itu, karena itu adalah hak konstitusional yang diamanatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebabnya kita sangat mengharapkan sekali perizinannya itu, legalitasnya itu, rekomendasinya itu cukup dari negara saja melalui Kementerian Agama. Nggak usah lagi Pak yang lain-lain. Karena kalau melibatkan warga, melibatkan sekitar, akhirnya apa? Ada warga yang setuju, ada warga yang tidak setuju. Ujungnya bagaimana? Ya terjadi penolakan. Sebagian setuju tidak menolak, tidak demo. Tapi sebagian yang nggak setuju, demo, menolak, dan segala macamnya. Itulah yang selama ini terjadi, dialami oleh saudara-saudara kami yang beragama Kristen. Dan Bapak Ibu, saya pernah mengalami peristiwa pelarangan ibadah itu ya. Saya pernah alami Bapak Ibu. Akhirnya kami harus ibadah di bawah pohon dan panas Bapak Ibu. Ya, itu pun mereka tuh yang pakai ini ya Bapak Ibu sekalian, sambil melihat dari jauh itu. Wah, saya sudah mengalaminya Bapak Ibu dan rasanya sedih sekali. Karena itu kita sangat mengharapkan pentingnya hadirnya negara. Nah, ini bukan hanya sekedar hadirnya negara, karena itu pada akhirnya penting sekali orang-orang yang berada pada posisi menggunakan kewenangan memberikan izin perihal pembangunan suatu tempat peribadatan, bukan hanya untuk Kristen. Ini haruslah orang-orang yang memang ya melihat keberagaman di negeri ini, di Indonesia yang merupakan rumah besar ini adalah sesuatu yang harus dirawat. Ya, karena itu kita membutuhkan ada pemimpin-pemimpin, ada pejabat-pejabat yang punya kewenangan, yang mana hatinya, pikirannya peduli terhadap keberagaman yang ada ini. Karena kalau kemudian juga ya walaupun ada posisinya, tapi kalau hatinya tidak peduli terhadap keberagaman, kalau hatinya tidak mau perihal keberagaman yang ada, ya akhirnya juga tidak bisa jadi solusi Bapak Ibu sekalian. Karena itu penting sekali orang-orang baik, orang-orang yang peduli terhadap keberagaman, penting ada pada posisi memiliki kewenangan untuk tegaknya toleransi dan hak-hak warga negara yang sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Ini harus dipastikan diperoleh secara utuh. Itu yang dibutuhkan. Karena sebenarnya peristiwa-peristiwa intoleransi ini bukan sesuatu yang sulit untuk diatasi. Gampang sekali. Yang penting ada hati aja untuk mengatasinya. Itu aja kok. Kan bangsa negara kita ini bangsa negara hukum. Ada aturannya. Jelas sekali. Tapi dalam banyak peristiwa tidak dapat diabaikan. Mereka-mereka yang melarang ibadah, membubarkan ibadah, ujungnya apa? Bahkan tidak ada proses hukum terhadap mereka. Memang sebagian juga ada yang ditangkap, diproses, dipenjara. Tapi juga tidak sedikit yang ujungnya ya selesai begitu aja. Akhirnya apa? Tidak mendatangkan efek jerah. Karena itu penting sekali, mohon kepada Bapak Presiden, tolong Pak, kepada Pak Menteri Agama, dikaji Pak, dan biarlah pintu perizinan membangun tempat peribadatan ini dari negara saja. Saya sangat berharap demikian.